Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana kabarnya kali ini? Di episode kali ini aku nggak ngebahas seperti video yang sebelumnya ya, tapi di sini kali ini aku mau sharing tentang kesehatan ya, lebih pastinya itu tentang salah satu penyakit ya. Lagi-lagi penyakit yang aku bahas, karena ini adalah pengalaman aku ya. Kalau misalnya di video yang sebelumnya itu ada juga aku ngebahas penyakit pengalaman aku, yaitu perihal tentang wasir atau ambeien. Kali ini aku mau ngebahas tentang batu empedu ya. Mungkin untuk penonton subscriber aku yang nonton, mungkin banyak yang tidak mengalami seperti ini gitu kan. Kalau misalnya memang ini bermanfaat, teman-teman bisa share ke kontak-kontak teman semua ya, siapa tahu ini bisa manfaat dan dibutuhkan oleh banyak orang yang menderita penyakit batu empedu ya. Dan pasti kalau misalnya untuk yang searching ya, yang search tentang batu empedu ini nih pasti sangat dinanti-nanti, dan mereka sangat kepingin tahu tentang batu empedu ini. Apalagi kalau misalnya sedang kumat ya, seperti thumbnailnya gitu kan, judulnya aja udah cara ampuh untuk menghilangkan rasa sakit saat kolik batu empedu itu terjadi gitu. Karena aku pribadi aku udah hampir kurang lebih ya, ternyata aku udah 1 tahun ini aku menderita penyakit batu empedu gitu. Yang aku baru tahu sendiri itu kurang lebih 2 bulan yang lalu baru tahu, setelah aku USG abdomen gitu. Jadi mesti USG abdomen kita baru tahu kita ini mengidap sakit batu empedu. Jadi nggak bisa dikira-kira atau apa, itu nggak bisa seperti itu. Jadi terus pas aku ingat lagi, kayaknya aku udah 1 tahun ini deh, pas tepat di bulan Oktober. Sekarang kan bulan Oktober ya, jadi memang pas udah tepat 1 tahun kayak gitu. Terus yang aku rasain adalah sangat saat itu ya, saat aku belum tahu obat, bukan obat herbal ya, obat ini ternyata gampang gitu dicari di mana-mana gitu. Saat aku belum tahu ada obat yang bisa menyembuhkan saat kolik itu terjadi gitu. Karena aku pribadi saat aku kolik ya, aku minum obat yang diresepkan oleh dokter itu tuh nggak mempan, dan itu butuh waktu berjam-jam untuk bisa menyembuhkan rasa sakit kolik itu ya teman-teman ya. Mungkin yang tahu sahabat-sahabat kita yang sudah yang sedang mempunyai batu empedu ini mungkin tahu kali ya, gimana horornya kehidupan kita kalau misalnya kolik itu kumat gitu. Kolik itu kita rasakan, kolik itu terjadi, itu horor banget. Memang di saat itu aku horor banget, karena kalau misalnya udah kolik, udah sakit, aku udah mesti harus ke UGD, aku udah mesti diinjek, dikasih infus untuk anti nyeri kayak gitu. Itu udah mesti kayak gitu ya gitu kan. Saat itu aku sempet, alhamdulillahnya aku udah 3 bulan ini, berarti waktu yang agak singkat ya gitu kan. Mungkin banyak lagi teman-teman yang sudah bertahun-tahun yang punya penderita penyakit kolik merasakan ini gitu kan. Alhamdulillahnya aku baru 3 bulan ini ya, kurang lebih 2 atau 3 bulan lah gitu kan gitu. Itu aku sempet diet gitu, saking supaya aku nggak kumat. Karena kalau misalnya udah makan makanan yang berminyak, berlemak, santan gitu-gitu ya, terus keju gitu-gitu, itu tuh kalau misalnya agak kebanyakan dikit itu pasti kumat, dan aku pasti masuk UGD. Setelah aku tahu ya, aku mengurangi itu semua hingga aku tuh sampai clear gitu makannya, yang nggak ada minyak-minyakan, karena takut banget apalagi malam. Dan kumatnya itu biasanya tuh dari maghrib sampai tengah malam biasanya, yang udah kayak gitu. Dan itu tuh horor banget gitu. Sampai aku diet, sampai aku makan bebas lemak saking takut untuk kumatnya gitu kan. Dan
berat badan otomatis berkurang walaupun makan kita banyak, karena kita nggak ngemil-ngemil gitu, kita ngemilnya cuma buah kayak gitu ya. Pengalaman yang ini juga ya, sedangkan dokter itu dari awal udah menyuruh aku operasi gitu, pembedahan untuk pengambilan si batu empedu itu gitu. Dan akhirnya karena aku shock saat itu tiba-tiba harus disuruh operasi, aku minta waktu, dok aku minta waktu dong bangsa 2 bulan gitu, sambil aku ngulik-ngulik, aku cari tahu ini nih supaya nggak operasi bisa nggak, harus kayak gimana gitu ya, sebagai karena aku bener-bener blong, nggak tahu batu empedu itu apa masalahnya dan harus gimana gitu. Jadi dari situ pas aku tahu, aku langsung setiap hari aku searching batu empedu gitu, dan kebanyakan apa ya, isi kayak misalnya aku nyari di YouTube gitu kan, review-review orang-orang yang sakit batu empedu, oh ya untuk menyembuhkan secara herbal dengan apa namanya, cuci usus gitu ya. Ini ya teman-teman ya, ini yang nonton video ini, jangan meniru ya. Nih contohnya gini, ada nih ya, banyak banget yang di video di YouTube ya, review cara menyembuhkan, mengeluarkan batu empedu tanpa operasi yang seperti ini, yang dia itu minum minum air dari garam Inggris, terus dalam sehari ya dicampur air gitu, diseduh, terus nanti malam minum minyak zaitun yang dicampur lemon ya. Saat itu aku udah hampir mau mencoba ya, karena aku bener-bener saat itu baru sehari aku tahu, aku langsung googling, aku udah heboh gitu kan, wah ini nih gila yang review banyak ya bla bla gitu. Aku udah persiapan, cuman kok kayak diundur-undur gitu ya, tiba-tiba aku nggak jadi, tiba-tiba aku pergi, jadi untuk ngikutin puasa itu tuh nggak bisa gitu. Dan akhirnya aku putuskan, oke, kalau misalnya memang agak beribet untuk ngerjain ini, kayaknya aku nggak usah deh, kayaknya ini ada sesuatu. Kalau aku kayak gitu biasanya gitu. Ternyata aku baru tahu ya teman-teman ya, batu empedu itu tuh nggak boleh kita tuh makan lemak, sedangkan minyak zaitun adalah salah satu minyak dan itu lemak. Bayangin dosisnya yang mereka bilangin itu adalah 3/4 cangkir, kurang lebih cangkir tuh kan segini ya, kurang lebih hampir penuh. Bayangin dong, 1 cangkir kita minum lemak itu semua, berapa mili itu, kalau nggak salah hampir 150 mili itu kita minum lemak itu ke dalam tubuh kita yang ada batu empedunya. Aku nggak ngerti, mungkin saat itu aku kumat kolit aku deh, aku nggak tahu. Sedangkan semua video itu yang bikin dia nggak ngejelasin dia sembuh benar sampai di USG, bener-bener di USG bener hilang atau enggak tuh nggak ada. Mereka hanya cerita doang gitu, dan itu tuh bener-bener kayak pembodohan buat aku gitu kan. Ya ampun, untung saya nggak nontonin ini. Bener ya, bener. Kalau misalnya ada yang debat, ada orang misalnya yang memang sembuh, aku cuma mau minta mana USG lo tuh mana gitu. Kalau misalnya memang lo sembuh karena terapi ini, emosi dong. Kayak gitu. Jadi di sini, jadi semenjak 3 minggu itu aku sempat turun berat badan, karena aku bener-bener hidup bersih banget tanpa lemak, tanpa lemak ya, lemak apapun gitu kan. Berat badan aku waktu itu sempat turun 4 kilo kayak gitu ya. Oke lah, enak ya, kembali normal gitu dari 50, nggak kembali normal, bener-bener aku seneng banget sih sebenarnya nyambi diet dari berat 56 ya, terus akhirnya jadi 52. Dan aku sebenarnya nggak mau turun lagi, aku sedikit agak bingung ya, aku nggak mau lebih turun lagi karena makanan yang aku makan, aku banyakin proteinnya supaya badan aku tetap bugar kayak gitu untuk proteinnya. Akhirnya alhamdulillah, masya Allah ya, jadi tuh ada salah satu di YouTube itu, ada salah satu channel gitu kan, yang dia juga penderita batu empedu, yang agak sedikit logis menurut aku ya, namanya itu channel Om Gundala gitu ya. Itu banyak banget juga aku ngedapetin pelajaran dari situ gitu, terutama itu ya, satu, dia ngasih tahu salah satu buah yang bisa menyembuhkan seketika di saat kulit kita itu kumat gitu. Dan aku sih saat itu percaya nggak percaya gitu, cuman akhirnya ya karena aku saat itu kumat gitu kan, karena kumat itu bisa per 2 hari, per seminggu,
kayak gitu. Jadi nggak lucu dong ya kalau misalnya kita makan ya makan biasa terus kumat hampir seminggu atau seminggu lebih kita masuk rumah sakit karena masih diinjek gitu. Jadi memang bener-bener aku jaga makanan itu supaya makanan aku supaya nggak kolit terus gitu. Ya udah, saat aku kumat saat itu aku langsung makanlah buah itu, dan masya Allah ya ampun luar biasa yang sampai aku amazed kayak gitu ya. Jadi di saat aku makan buah itu, abis buah itu aku makan, bener-bener loh alhamdulillah sakit menyesak di dalam dada. Emang rasanya sesak ya gitu. Itu tuh langsung hilang gitu, yang aku Masya Allah gitu kan, ya ampun rezeki banget aku bisa ngedapetin suatu apa sih namanya, sesuatu berita kalau buah ini adalah bisa menyembuhkan saat kolit itu kumat gitu. Cuman katanya sih, katanya di YouTube Om Gundala itu buah itu tidak untuk menyembuhkan, tidak untuk menghilangkan si batu empedu itu, tidak gitu. Jadi hanya menyembuhkan rasa sakitnya aja kayak gitu. Ya lumayan sih ya gitu. Dan kalau misalnya teman-teman tahu ya, dan kalau misalnya teman-teman tahu yang ikutin aku di grup ataupun misalnya di Instagram, aku biasa tuh suka gitu kan bikin story gitu kalau misalnya aku lagi sibuk bolak-balik ke rumah sakit untuk proses operasi kayak gitu, karena memang mau kayak gimana pun operasi itu harus terjadi gitu kan. Tapi memang cukup agak ribet ya, panjang ya untuk proses operasinya, karena aku operasi rencananya mau di Gatot Subroto yang ada di Senen kayak gitu, dan aku sempat agak terkendala gitu. Rencana aku mau operasi laparoskopi gitu. Ya, jadi kalau misalnya yang masih penasaran ya untuk buahnya tuh apa, teman-teman jangan lupa subscribe dulu channel aku ya, dan share ke seluruh kontak media yang kalian punya. Kali aja keluarga, teman-teman atau siapapun itu membutuhkan info dari ini. Ya, ini dia buahnya. Terus tonton ya hingga selesai. Ini dia teman-teman pir ijonya. Ini bisa dimakan pir ijonya, itu cari pir ijo yang mateng, bukan pir ijo yang mengkel ya, yang crispy, yang garing bukan. Ya, kalau misalnya yang garing sih kalau sepengalaman aku itu tidak berfungsi ya untuk menyembuhkan si kolit, tapi yang bener mateng, yang lembut gitu, dikupas jangan pakai kulitnya supaya bisa langsung lembut ke sakit empedu kita saat kolit itu. Makan sekali, kalau misalnya memang masih belum nampol bisa 2 kali, tapi sepengalaman aku sih aku 1 kali aja, 1 buah aja itu udah bisa sembuh. Nah, udah tahu kan buahnya, yaitu adalah buah pir ijo ya, itu buah penyelamat aku di saat lagi kambuh kolitnya gitu. Dan kadang-kadang hampir setiap hari juga aku makan untuk mencegah aja gitu kan, supaya nggak terjadi kolit kayak gitu. Dan ya apa sih, memang ini sih apa namanya, akhirnya aku bisa bisa tahu ini ya, alhamdulillah kayak gitu ya. Mungkin buat teman-teman yang sama penderita penyakit batu empedu seperti aku, teman-teman bisa cobain. Mudah-mudahan sharingan ini bisa bermanfaat ya. Insya Allah nanti aku bakalan update lagi info-info yang terbaru di saat proses batu empedu aku, operasinya kapan, jadi atau enggak ya. Cukup sekian videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.